Halo semua, kembali lagi bersama kami. Pada saat ini kami berkesempatan untuk memaparkan presentasi mengenai regulasi keuangan sektor publik di Indonesia dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Mutiara Maimunah, sarjana ekonomi, magister sains, accountant, chartered accountant, bersertifikat konsultan pajak, chartered professional accountant, ASEAN CPA. Kami dari program studi akuntansi Universitas Katolik Sekuritas Palembang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Monika Fabio Wijaya dengan NIM 2021042. Saya Andika Purnama Wijaya dengan NIM 2021112. Dan saya Anastasia Sandra Sutadi dengan NIM 2021050. Pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai definisi dan kebutuhan regulasi publik, serta teknik penyusunan regulasi publik. Terkait dengan definisi, regulasi publik merupakan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Serta kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik. Hingga saat ini, informasi berperan penting bagi semua orang. Informasi sendiri menjadi sarana komunikasi efektif antar masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pada kondisi tersebut, penyajian informasi yang utuh akan digunakan untuk melihat akuntabilitas publik. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang merugikan masyarakat, organisasi sektor publik perlu diatur dengan undang-undang. Lalu terkait dengan teknik penyusunan. Yang pertama, regulasi publik yang dimulai dengan adanya berbagai isu yang terkait dengan regulasi tersebut. Yang kedua, tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada ialah berbentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud kewenangan penuh organisasi publik. Lalu yang ketiga, peraturan ialah hasil dari berbagai aspek dan juga kegiatan. Selanjutnya, akan membahas mengenai siklus akuntansi sektor publik serta contoh masalah publik. Siklus regulasi akuntansi sektor publik. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, bahwasannya akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan regulasi perencanaan publik, regulasi anggaran publik, regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran publik, regulasi pengadaan barang dan jasa publik, serta regulasi laporan pertanggungjawaban publik. Hasil dari regulasi siklus akuntansi sektor publik. Untuk regulasi tahapan dari siklus akuntansi publik, yang pertama ada regulasi perencanaan publik. Contoh hasil regulasi publik tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Lalu regulasi anggaran publik dengan hasil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. Lalu regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran publik. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006 mengenai rincian anggaran belanja pusat tahun anggaran 2007. Lalu hasil yang kedua adalah otorisasi kepala daerah dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Lalu terkait dengan regulasi pengadaan barang dan jasa publik. Hasil dari regulasi tersebut ialah SK Gubernur dalam pengadaan barang dan juga jasa. Lalu terkait dengan regulasi laporan pertanggungjawaban publik. Hasil yang dihasilkan ialah peraturan daerah mengenai penerimaan laporan pertanggungjawaban gubernur atau bupati atau wali kota. Siklus yang mengatur akuntansi sektor publik dimulai dari regulasi perencanaan publik, regulasi penganggaran publik, regulasi realisasi anggaran publik, regulasi pengadaan barang dan jasa publik, regulasi pelaporan keuangan sektor publik, regulasi audit sektor publik, dan siklus yang terakhir ada di regulasi pertanggungjawaban publik. Contoh masalah publik mengenai akuntansi sektor publik. Yang pertama untuk tahapan siklus perencanaan publik.
Permasalahan yang ada ialah ketimpangan pelayanan publik, baik itu kesehatan ataupun pendidikan. Lalu pihak-pihak yang terkait ialah bagian perencanaan, bagian program, dan juga stakeholder. Lalu mengenai tahapan siklus penganggaran publik, permasalahan yang kerap terjadi ialah alokasi anggaran pelayanan publik minimal. Pihak yang terkait tidak lain dan tidak bukan ialah bagian anggaran dan juga bagian keuangan. Lalu untuk siklus realisasi anggaran publik, permasalahan jumlah pencairan dana tidak sesuai dengan anggaran. Pihak yang terkait sama seperti penganggaran publik ialah bagian anggaran dan juga bagian keuangan. Lalu untuk tahapan siklus pengadaan barang dan jasa publik, permasalahannya ialah informasi yang tidak transparan. Lalu pihak-pihak yang berkaitan ialah bagian pengadaan, organisasi penyedia layanan barang dan juga jasa. Lalu untuk siklus pelaporan keuangan sektor publik, permasalahannya ialah ketidaktepatan waktu pelaporan, serta pihak yang terkait ialah pihak bagian keuangan. Lalu untuk siklus audit sektor publik, permasalahannya kurangnya bukti yang ada. Lalu pihak-pihak yang terkait ialah audit internal dan juga audit eksternal. Dan untuk siklus yang terakhir, yaitu siklus pertanggungjawaban publik. Permasalahan yang ada ialah keterbatasan pendistribusian informasi, serta pihak yang terkait ialah kepala organisasi dan juga legislatif. Serta untuk contoh analisis dari permasalahan publik tersebut, yakni untuk permasalahan ketimpangan pelayanan publik, baik itu kesehatan dan pendidikan, kerugian yang akan didapatkan ialah masyarakat tidak dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Lalu solusi dari tindakan tersebut ialah dengan penyusunan daftar skala prioritas. Lalu untuk permasalahan alokasi anggaran pelayanan publik minimal, kerugiannya ialah pencapaian target tidak akan maksimal. Serta untuk solusinya ialah penambahan alokasi bagi pelayanan publik. Lalu untuk permasalahan jumlah pencairan dana yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran, kerugiannya ialah tentu program tidak akan berjalan secara baik. Solusinya, pendisiplinan anggaran serta perbaikan dari sistem realisasian anggaran. Lalu permasalahan informasi yang tidak transparan. Kerugiannya ialah pilihan kriteria organisasi penyedia layanan barang dan jasa. Serta untuk solusi, perluasan akses ke informasi yang terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Serta permasalahan untuk ketidaktepatan waktu pelaporan, kerugian yang akan didapatkan ialah mengacaukan jadwal kegiatan. Untuk solusinya yaitu penerbitan penyusunan laporan keuangan. Untuk permasalahan selanjutnya ialah permasalahan kurangnya bukti, sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Untuk solusinya yaitu perbaikan sistem akuntansi dan juga pengarsipan dokumen akuntansi transaksi. Serta untuk permasalahan yang terakhir yaitu keterbatasan pendistribusian informasi, kerugiannya akan menjadikan respon masyarakat yang minim. Sehingga diperlukan solusi yaitu perluasan akses informasi. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya di mana di sini ada 2 poin. Yang pertama terkait dengan perkembangan regulasi sektor publik di Indonesia, dan untuk topik selanjutnya yang terkait dengan review regulasi publik yang sudah ditetapkan di Indonesia. Oke, di sini ada 2 poin, di mana yang pertama itu terkait regulasi tentang yayasan, di mana ada 3 regulasi yang diterapkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, di mana undang-undang ini kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang juga mengatur terkait dengan yayasan. Untuk ketiga regulasi ini dimaksudkan untuk menjamin suatu kepastian dan juga ketertiban hukum dari suatu yayasan tersebut,
dengan tujuan agar yayasan tersebut berfungsi sesuai dengan tujuannya, yakni untuk yayasan sendiri memiliki prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kemudian ada regulasi tentang partai politik, di mana ada 3 regulasi yang mengatur terkait dengan partai politik. Yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999, di mana undang-undang ini kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2022 dan diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Selanjutnya terkait dengan perkembangan regulasi sektor publik di Indonesia. Di slide ini dijelaskan terkait dengan Badan Hukum Milik Negara atau BHMN, di mana apabila didefinisikan BHMN sendiri atau Badan Hukum Milik Negara merupakan salah satu bentuk badan hukum di Indonesia, di mana awalnya badan hukum ini sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodasikan kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya dalam sifat non-profit meskipun berstatus sebagai badan usaha. Untuk Badan Hukum Milik Negara sendiri atau BHMN sendiri itu yang pertama memiliki Majelis Wali Amanat atau MWA, yang kedua memiliki Senat Akademik atau SM, dan ciri-ciri yang terakhir adalah memiliki otonomi, manajemen dana, dan juga akademik. Kalau tadi terkait dengan Badan Hukum Milik Negara, di sini ada terkait regulasi mengenai Badan Hukum Pendidikan atau BHP. BHP sendiri didefinisikan sebagai badan hukum penyelenggaraan pendidikan formal, di mana badan hukum ini sendiri memegang prinsip nirlaba yang memiliki kemandirian dalam pengelolaannya dengan tujuan memajukan satuan pendidikan. Untuk BHP sendiri itu ada 10 prinsip yang dipegangnya. Yang pertama terkait dengan nirlaba, yang kedua otonom, yang ketiga akuntabel, kemudian prinsip transparan, penjamin mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan prinsip yang terakhir terkait dengan partisipasi atas tanggung jawab negara. Regulasi tentang Badan Layanan Umum atau BLU. BLU sendiri merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, di mana BLU ini sendiri berupa penyediaan barang atau jasa yang tanpa mengutamakan pencarian keuntungan atau profit. Untuk Badan Layanan Umum atau BLU sendiri itu diatur melalui undang-undang, di mana ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Lembaran NRI Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran NRI Nomor 4502, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK/05/2020 yang mengatur terkait dengan pedoman pengelolaan badan layanan. Next slide. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat terkait dengan review regulasi publik yang sudah diterapkan di Indonesia. Di sini terkait saat era pra-reformasi. Dalam PowerPoint itu ada disebutkan beberapa regulasi akuntansi sektor publik yang diterapkan pada era pra-reformasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 sampai 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Regulasi selanjutnya yakni terkait
tentang pelaksanaan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 yang mengatur mengenai bentuk dan juga susunan perhitungan APBD, dan regulasi pada era prareformasi yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan juga susunan anggaran pendapatan daerah dalam pos penerimaan pembangunan. Tujuan dari regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi sendiri itu untuk mengelola yang namanya keuangan negara dan juga daerah dengan tujuan untuk tata kelola yang lebih baik. Bentuk reformasi yang ada itu ada 4 poin. Yang pertama terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan, yang kedua penataan kelembagaan, kemudian penataan sistem pengelolaan keuangan negara dan juga daerah, dan yang terakhir pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Di sini ada terkait paradigma baru akuntansi sektor publik pada era reformasi. Pada era reformasi sendiri ada 3 undang-undang yang digunakan yang mengatur akuntansi sektor publik. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebendaharaan, dan undang-undang yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Nah, dalam mengatur akuntansi sektor publik ini sendiri ada beberapa prinsip yang diterapkan pada era reformasi terkait dengan pengelolaan keuangan. Yang pertama ada akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. Yang kedua, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah. Kemudian adanya pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, serta mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan transaksi tersebut. Dan prinsip yang terakhir yakni adanya pemberdayaan manajemen profesional. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik dasar hukum keuangan publik dan regulasi teknik terkini yang diterapkan di Indonesia. Pada dasar hukum keuangan negara, dalam Undang-Undang 1945, Amandemen 6 secara khusus diatur mengenai keuangan negara, yaitu Bab 8 Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, itu anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Yang kedua, itu segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, hak keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, dasar hukum keuangan negara antara lain. Yang pertama, itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kelima, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman
pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4004022. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum keuangan organisasi publik lainnya. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, untuk organisasi nirlaba, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 atau PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Yang kedua, selain itu juga diterapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang mengatur masalah organisasi publik yang berbentuk yayasan. Yang ketiga, regulasi publik terkait dengan partai politik dan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Pada regulasi terkini yang diterapkan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjadi regulasi terkini yang diterapkan di Indonesia. Peraturan pemerintah ini terbit pada tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Perundangan 24 Tahun 2005. Yang pertama, itu merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual tahun 2014. Dan yang kedua, itu merupakan struktur akuntansi pemerintah berbasis kas menuju aktual hingga tahun 2014. Yang pertama ini terdiri dari laporan anggaran, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan keuangan, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual hingga tahun 2014 itu terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan saja. Selanjutnya kita masuk ke topik perkembangan standar di sektor publik dan permasalahan regulasi keuangan publik. Pada perkembangan standar di sektor publik, ada beberapa poin penting. Standar internasional akuntansi sektor publik atau IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Yang pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 45 dan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Permasalahan regulasi keuangan publik di Indonesia. Yang pertama, itu ada regulasi yang berfokus pada manajemen. Pada permasalahan ini, regulasi yang hanya berfokus pada pengaturan wilayah manajemen seringkali mengaburkan proses pencapaian kesejahteraan masyarakat
Jadi, regulasi publik harus fokus pada pencapaian organisasi publik, yaitu kesejahteraan publik. Sedangkan permasalahan yang kedua itu regulasi belum bersifat teknik. Hal ini, banyaknya regulasi di Indonesia belum dapat diaplikasikan dalam masyarakat karena regulasi ini tersebut tidak menjelaskan atau tidak disertai dengan regulasi lain yang membahas secara lebih teknis bagaimana implementasi dari regulasi tersebut. Selanjutnya, itu perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Dalam banyak kajian, beberapa pasal dari undang-undang dan regulasi terkait sering menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam melaksanakannya. Permasalahan selanjutnya itu pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Pada permasalahan ini, regulasi yang melalui transisi akan mempengaruhi anggaran sehingga anggaran akan meningkat dan cenderung boros. Dan permasalahan selanjutnya itu pelaksanaan regulasi pelaksanaan regulasi tanpa sanksi. Permasalahan ini dengan tidak adanya sanksi, organisasi akan seenaknya melaksanakan atau tidak melaksanakan regulasi tersebut. Sanksi terhadap organisasi yang tidak melaksanakan regulasi hendaknya dicantumkan dalam setiap regulasi publik. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Sekian dan sampai jumpa.